Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube guruyoutuber.id. Nah, kali ini saya mau menjelaskan fitur-fitur KineMaster dari awal ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, ini namanya project. Jadi kalau kita udah punya project, nah nanti tampilannya seperti ini, ada di samping kanan dari KineMaster kita. Selanjutnya, di sini ada yang namanya pengaturan. Pengaturan sudah saya jelaskan ya di link yang berbeda, di waktu yang berbeda. Terus kita masuk aja langsung ke ini, tanda plus ini. Kita mau memulai project, jadi kita klik tanda plus. Jadi kalau untuk KineMaster versi terbaru biasanya pilihannya lebih banyak, tapi kalau KineMaster versi lama aspek rasionya cuma 3. Kenapa saya pakai yang ini, tidak mengupdate yang baru, karena ini gratis gitu ya, sudah premium. Jadi kalau diupdate takutnya nanti premiumnya hilang. Oke, kalau misalnya yang ini 116 itu biasanya dipakai untuk channel YouTube. Terus 9:16 biasanya dipakai untuk status story, status Instagram, atau untuk di TikTok. Terus 1:1 biasanya dipakai untuk Instagram. Karena kita membuat video pembelajaran di channel YouTube, jadi kita pakainya yang 16:9. Yang ini ya, yang paling pojok kiri. Diklik. Terus di sini biasanya kita masuk ke media browser dulu. Ya, pilihannya banyak. Kita pilih aja latar. Misalnya warna putih. Nah, kalau kita mau mengganti latar, diklik dulu latarnya. Ini diklik ya. Nanti keluar seperti ini nih. Seperti ini. Terus kita pilih yang tanda putih. Klik tanda putihnya, terus kita ganti warna, misalnya warnanya peach. Di sini juga ada pilihannya ya. Jadi ini kalau pilihan dari KineMasternya, tapi lebih detailnya di sini. Terus kalau pengaturan warna juga ada di sini. Oke, nah berubah di warnanya peach. Terus di sini ada pilihan, ada lapisan, ada media, ada audio, ada rekaman. Kita mulai dulu dari rekaman ya. Nah, kalau rekaman diklik aja. Oh ya, ini dulu nih. Ini kalau kita mau memperpanjang latar, diklik dulu latarnya. Nanti dia ada perubahan warna kuning ini. Digeser. Digeser warna kuningnya ya sampai ke panjang yang kita inginkan. Nah, di sini ini berarti durasinya 16 detik. Nah, ini 16 detik ya. Nah, ini ya, kalau di sini berarti dia durasinya 7 detik. Sekarang misalnya kita mau rekam, diklik aja rekamannya. Terus kita klik mulai. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Idi, misalnya gitu ya. Terus klik berhenti. Nah, di sini ada pengubah suara. Ini nanti penjelasannya banyak banget ya. Tapi kita pengubah suara dulu. Misalnya kita mau merubahnya jadi laki-laki. Nah, dibesarin dulu. Oke, kita play. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Idi, misalnya gitu ya. Suaranya jadi cowok. Atau misalnya mau kita ganti jadi wanita. Mulai. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Idi, misalnya gitu ya. Terus Atau mau kita ganti anak-anak. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Idi. Nah, jadi itu kalau yang suara. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya ini nih, toko aset. Diklik aja toko asetnya. Nah, ini pilihannya banyak banget. Dari yang pertama ya, ini tuh yang keseluruhannya. Ini keseluruhan. Kita langsung aja ke efek FX.
Jadi kalau KineMaster itu untuk handphone, tapi kalau mau yang di laptop biasanya pakai Filmora. Kalau saya pribadi lebih suka pakai handphone. Kenapa? Kalau saya pergi kemana-mana dan harus ngantri, daripada ngantri saya nggak jelas, mending saya kerjakan kayak gitu. Nah, FX ini dipakai untuk efek di videonya kita. Pilihannya banyak ya, ada kartun, ada poster, ada sketsa. Jadi bisa dipilih, diklik aja, nanti diklik di sini untuk menginstal. Kalau sudah seperti ini artinya sudah terinstall, bisa dipakai. Jadi contohnya misalnya saya pilih lapisan, pilih media, pilih misalnya gambar anak saya aja ya, misalnya ini. Nah, ini misalnya mau saya kasih efek FX. Nah, misalnya saya mau bikin kayak komik gitu ya. Ya udah, nanti dia udah kayak komik gitu. Nih efek-efeknya. Tuh, jadi kayak komik ya. Itu tadi namanya efek FX. Oke, next lagi ini namanya efek transisi. Jadi efek transisi itu hanya bisa dipakai kalau ada dua gambar background atau dua video atau satu gambar atau video. Ini ya. Jadi harus ada dua gambar dulu. Nanti bisa dipilih, di-download, diklik, dipilih. Terus ini namanya stiker. Stiker ini juga banyak banget pilihannya. Nanti bisa di-download. Ini saya ngejelasinnya cepet aja ya. Bisa di-download. Terus teks ini juga bisa di-download, ada bahasa Arab juga, nanti bisa di-download. Nah, musik ini juga pilihannya banyak. Saya lebih suka anak-anak. Nah, misalnya ini ya. Nah, itu nanti di-download. Kalau pengen ngedownload, diklik aja. Biasanya tulisannya masih kata unduh, nanti diklik di-download. Terus ini musik, tapi bukan musik ini ya, tapi buat kayak misalnya untuk ini aja, kayak misalnya tepuk tangan, petir, suara ketawa. Itu adanya di sini. Ini juga efek FX ini nanti masuknya ke video. Ke gambarnya juga. Misalnya contohnya kayak gini. Nah, biasanya kalau mau bikin sinematografi pakainya efek yang ini, yang bawah ini nih. Gitu. Di gambar video-videonya gitu ya, nanti dimasukin pakai ini nih. Jadi kayak efek masuk gambarnya deh, kayak gitu. Oke, nanti bisa dicoba ya. Terus misalnya ini, misalnya gambarnya anak aku ya. Gambar videonya biasanya sih. Nah, nanti kan keluarnya di sini nih. Nah, di sini nih. Ntar bisa dipilih. Oke. Sekarang kalau misalnya kita mau masukin stiker, sama kayak tadi, pilih lapisan, pilih stiker. Nah, misalnya stiker yang tadi ya, ini ya. Nah, taruh aja di pinggirnya misalnya di sini. Ini baru perkenalan aset ya, sama fitur aja. Jadi semua aset tuh adanya di sini nih, lapisan. Terus teks juga di sini. Tadi udah saya jelasin ya caranya ya. Udah tak jelasin satu-satu. Nah, sekarang kalau misalnya mau masukin transisi, jadi harus ada dua. Pilih dulu media. Misalnya saya mau pakai Canva aja deh, ini deh. Taruh di sini, klik tanda plus. Jadi itu ya tadi ya, kalau dia sendiri dia nanti nggak ada klik, tidak ada ininya, tanda plusnya. Diklik tanda plus nanti baru ada pilihan efek transisinya. Misalnya saya mau kamera atau ini deh yang pecah aja nih. Nah, gue play. Jadi kayak runtuh kayak gitu ya. Terus kalau ini itu kalau untuk screen. Jadi kalau kita mau ngambil capture gambar, pakainya ini. Tangkap dan simpan misalnya. Tangkap dan simpan, otomatis dia nanti udah tersimpan di capture.
Nah, kayak gini ya. Terus musik itu nanti bisa dipilih. Ini musik yang tadi sudah kita download, SFS juga yang kita download, rekam itu juga ada. Terus yang punya kita ini juga di folder, gitu ya. Oke, begitu. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti bisa japri saya.